Tema ceramah kali ini mengenai Pancasila ditinjau dari sudut pandang Islam. Ceramah ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, AH, SH, MH. Saya Siti Nurjannah dengan nomor induk mahasiswa 203111142, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 2E. Itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap Kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan sehat sampai saat ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pancasila dalam Islam. Pancasila diamalkan dalam dua objek, yaitu objektif dan subjektif. Objektif sebagai dasar negara, maka sila-sila dalam Pancasila harus dijadikan dasar dan sumber jiwa seluruh perbuatan peraturan perundang-undangan di negara kita, serta untuk penyelenggaraan negara. Makna subjektif yaitu sebagai jiwa dan kepribadian negara, falsafah kehidupan bangsa dan negara. Maka sila-sila dari Pancasila ini harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan subjektif ini pada pedomannya telah diungkapkan dalam TAP MPR nomor 2 MPR /1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Ekasila. Pedoman ini sebagai penuntun dan pegangan hidup atau petunjuk sebagai arah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila ini memiliki arti 5 kesusilaan, yaitu pancakarma. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, serta tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Departemen Agama Republik Indonesia telah menerbitkan pedoman pelaksanaan bagi umat Islam pada tahun dengan isi sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan Dia tidak beranak serta tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya atau dengan Dia Tuhan Allah SWT. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Yang ketiga, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain Dia. Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Yang keempat, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT sebenar-benarnya takwa kepada dirinya. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dalam kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada Allah SWT atau yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Selanjutnya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang-orang yang sesat itu akan memberikan mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah SWT kamu kembali semuanya. Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 105. Dan beberapa firman Allah lainnya seperti Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 15, Al-Imran ayat 64, serta Quran-Quran lain juga menyertakan hal tersebut.
Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu agar berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mengintip-intip kekurangan dan kesalahan orang lain, dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah salah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu tidak akan menyukainya. Dan beberapa firman Allah SWT lainnya agar manusia berlaku adil terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8, serta perintah untuk jangan mengikuti hawa nafsu dan memutarbalikkan fakta, kata-kata, serta enggan menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Barang siapa yang melapangkan kehidupan duniawi orang mukmin, Allah akan melapangkan kehidupan orang itu di hari kiamat. Dan barang siapa pula yang meringankan kesusahan orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahan orang tersebut di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Persatuan Indonesia. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali atau agama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Yang kedua, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gagal atau hilang kekuatanmu. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Yang selanjutnya yaitu, bukanlah golongan kita adalah orang yang menyeru kepada kesukuan, dan bukan pula dari golongan kita orang yang mati karena membela kesukuan. Hadis riwayat Abu Daud. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini terdapat poin, dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam kesusahan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Selanjutnya, dan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka. Di sini terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Yang ketiga, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu, maksudnya urusan duniawi. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Poin keempat, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Serta beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, sebagaimana pada ayat Al-Isra ayat 36 serta Quran Surat Yasin ayat 65 dan An-Nur. Kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini mengandung arti dalam Al-Quran, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang poin kedua, berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Yang poin ketiga, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat
141. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai Pancasila dalam pandangan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.